Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita dimungkinkan untuk berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Secara khusus sidang jemaat yang di Serang, residen, yang di Cilegon, di BCA, di Tekang, di BCA, di Perumnas, semuanya kiranya kita boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pembukaan firman Tuhan yang sebentar akan kita terima. Puji Tuhan. Haleluya. Segera kita sambut surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose sebagai firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Kolose 3 ayat yang ke-19. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, Ya. kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan, sebelum penjelasan ini disampaikan lebih dalam, lebih jauh, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa Allah itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dia merupakan kepala gereja mempelai pria surga. Disebut juga dengan suami. Itu juga dituliskan oleh Yesaya dalam nubuatannya pasal 64. Puji Tuhan. Kemudian juga dalam kitab Hosea dalam nubuatannya. Puji Tuhan, bahkan di dalam perjanjian baru, baik juga di dalam Injil Matius maupun Korintus, Kolose, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus merupakan kepala gereja mempelai pria surga. Dialah suami yang kita kasihi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Namun di sini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Puji Tuhan, suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Supaya setiap suami-suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan baik dan benar, tentu menurut ukurannya Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Puji Tuhan. Efesus berkaitan dengan hal itu, kita belajar dari kasih Kristus yang ditulis langsung oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya bagi sidang jemaat, terus untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Di dalam hal suami mengasihi istrinya, di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama tentu pada ayat 25 sampai dengan ayat 27, di mana seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dengan jalan menyerahkan dirinya bagi jemaat, dengan jalan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Pendeknya, kasih seorang istri terhadap suaminya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidang jemaatnya yang dibuktikan dengan korbannya. Sama seperti jadi kasih seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus
terhadap sidang jemaatnya yang dibuktikan dengan pengorbanannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, itu jadi korban Kristus merupakan tolak ukur dari kasih seorang suami terhadap istrinya. Puji Tuhan. Jadi korban Kristus adalah, singkatnya, korban Kristus adalah jalan atau cara satu-satunya, tidak ada yang lain, yang dijadikan sebagai bukti untuk mengasihi sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada lagi jalan lain sebagai bukti suami mengasihi istrinya selain korban Kristus. Puji Tuhan. Efesus, berkaitan dengan hal itu kita lanjutkan pembacaan dalam Efesus 5 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena kita adalah tubuh Kristus, istrinya. Istri mempelai laki-laki surga. Terus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, terus, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Kita akan bertitik tolak dari ayat 31. Di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan. Mula-mula hal ini dinyatakan Allah sebagai suatu ketetapan yang ditulis oleh Nabi Musa di dalam Kejadian 2 ayat 24. Lalu disampaikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam hal mengasihi istri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi setelah Allah selesai membangun atau membentuk perempuan itulah Hawa, dari tulang rusuk Adam, jelas hal ini menunjuk pada korban Kristus sebagai Adam yang terakhir. Amin, saudaraku. Amin. Jadi setelah Allah, puji Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Hal itu dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Namun setelah Allah selesai membangun atau membentuk perempuan itulah Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, jelas hal ini menunjuk pada korban Kristus sebagai Adam yang terakhir. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi setelah tulang rusuk Adam diambil untuk membangun atau membentuk seorang perempuan lalu dibawa kepada Adam, barulah pada itu ayat Kejadian 2 ayat 23 sampai 24, barulah Allah menentukan suatu ketetapan, perintah kepada laki-laki, yaitu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Amin, saudaraku. Kemudian hal yang senada kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Silakan. Hal yang senada dinyatakan kembali kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Secara khusus suami-suami harus memperhatikan hal ini terus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Puji Tuhan. Terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Seorang suami harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Seorang suami harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yakni tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebab Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki sorga
telah meninggalkan bapa dan rumahnya di dalam surga untuk menyatukan dirinya dan sidang jemaat sebagai tubuhnya, dengan sidang jemaat sebagai tubuhnya di dalam dunia ini, dengan jalan atau cara mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengapa? Sebab Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki surga telah meninggalkan bapa dan meninggalkan rumahnya di dalam surga. Tujuannya apa? Untuk menyatukan dirinya dengan sidang jemaat sebagai tubuhnya di dalam dunia ini, dengan jalan atau dengan cara mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Amin. Amin. Diawali dengan strip pertama, mengosongkan dirinya. Diawali dengan mengosongkan dirinya, sama dengan berada di titik nol, sama dengan berada di titik nol atau titik terendah. Puji Tuhan, perlu untuk diketahui, jikalau titik nol atau kosong menjadi ruang lingkup dari seorang hamba Tuhan, maka ia tidak akan lupa melayani Tuhan, tidak lupa melayani pekerjaan Tuhan. Pendeknya, seorang hamba Tuhan yang rendah hati akan sungguh-sungguh di dalam hal memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itu yang disebut mengosongkan diri. Amin, saudaraku. Menghampakan diri. Puji Tuhan. B, diawali tadi mengosongkan diri. B, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Hal ini, saudaraku, diceritakan oleh Injil Matius 20 ayat 28. Hal ini diceritakan langsung oleh Injil Matius 20 ayat 28 yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Intinya, ia telah merendahkan dirinya di dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Intinya, ia telah menyerahkan dirinya di dalam dunia ini. Kemudian Salomo sebagai seorang raja, ia juga memiliki hikmat Allah yang besar untuk melukiskan peristiwa itu. Untuk melukiskan peristiwa itu, Amsal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Amsal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Silakan baca. Amsal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 31, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Wejangan hikmat. Ya, wejangan hikmat perlu untuk diperhatikan. Terus, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Ya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya dalam suasana surga. Terus, setiap hari aku menjadi kesenangannya. Menjadi kesenangannya setiap hari. Terus, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Puji Tuhan, luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Puji Tuhan, dilukiskan di ayat 30 ini. Puji Tuhan, itulah kebahagiaan suasana surgawi. Kemudian ayat 31, lihat. Aku bermain-main di atas muka buminya. Namun dia juga bermain-main di atas muka buminya. Dunia ini tempat manusia berdomisili. Terus, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Puji Tuhan. Lihat ya penjelasannya. Pada ayat 30 ini jelas menceritakan tentang suasana di dalam kerajaan surga. Betapa anak bahagia menikmati suasana surga bersama dengan Bapa di surga. Amin, saudaraku. Amin. Sebab di sini dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Inilah suasana penuh kebahagiaan surga yang dialami oleh anak. Tetapi lihat pada ayat 31 menjelaskan tentang keberadaan anak Allah yang telah turun ke dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Sebab di sini dikatakan, aku bermain-main di atas muka buminya, tempat manusia berdomisili, tempat manusia berdosa berdomisili. Kemudian di sini kembali dikatakan, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Pendeknya, ia telah meninggalkan Bapa, meninggalkan rumahnya di dalam surga, dan menyerahkan dirinya sebagai korban dengan segala kerelaan hati, bukan terpaksa. Sebab di sini sebab pada ayat 31 dikatakan,
dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Berarti dia menyerahkan dirinya. Ia telah meninggalkan bapa dan rumahnya di surga dan menyerahkan dirinya sebagai korban dengan segala kerelaan hatinya. Tidak terpaksa, maka kita pun tidak boleh terpaksa untuk melayani Tuhan, tidak boleh terpaksa untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah. Kita tidak boleh terpaksa untuk datang di tengah-tengah ibadah pelayanan ini. Amin, saudaraku. Apapun alasannya, apapun risikonya, jangan kita berkata capek kita bekerja, tapi untuk Tuhan kita tidak mau capek. Lihatlah, anak-anak manusia menjadi kesenangannya. Berarti ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban di atas kayu salib, tidak dengan terpaksa, tapi melainkan dengan kerelaan hatinya. Jadi suasana di bumi dengan suasana di surga berbanding terbalik. Sebab suasana surga penuh dengan kebahagiaan, suasana dengan sukacita. Tetapi ia rela tinggalkan Bapa, ia rela tinggalkan rumahnya di dalam surga untuk turun ke dunia ini, tempat manusia berdosa berdomisili. Dan dia menyerahkan dirinya sebagai korban dengan segala kerelaan hati. Sebab Yesus berkata sebagai anak, dia juga sebagai mempelai laki-laki surga berkata, anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ibadah dan pelayanan ini harus menjadi kesenangan kita, lebih dari uang, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita harus bijaksana menjalankan roda hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Jangan kalau kita datang beribadah tanpa pengertian, kita datang beribadah dalam kebodohan, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita dapat memahaminya. Kiranya kita dapat memahaminya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Puji Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat terhadap percabulan. Sebab kamu telah dibeli. Iya, telah dibeli terus. Dan harganya telah lunas dibayar. Iya. Karena itu muliakanlah Allah Puji dengan Tuhan. tubuhmu. Perhatikan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh korban Kristus. Penyerahan dirinya sebagai korban penebusan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Telah lunas dibayar dengan harga yang mahal. Ukuran harga yang mahal bisa kita temukan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ukuran yang mahal itu kita bisa lihat nanti di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 supaya kita mengerti dan menyadari betapa mahalnya ibadah korban Kristus ini, ibadah pelayanan yang ditandai dengan darah Yesus ini. Mari 1 Petrus 1 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Apa itu? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Perbuatan sia-sia itu dosa warisan dari orang tua. Itu udah pasti. Puji Tuhan, itu sebabnya perilaku anak persis bisa diadopsi dari orang tuanya. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Puji Tuhan. Terus bukan dengan barang yang fana, ya. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan. Namun dosa itu, dosa warisan itu tidak ditebus. Namun dosa warisan itu kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terus baca terus. Melainkan dengan darah yang mahal. Iya, darah yang mahal. Terus yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini dengan jelas dikatakan kita semua telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Itulah dosa warisan nenek moyang. Puji Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, lebih mahal dari barang fana, antara lain harta, kekayaan, uang, kedudukan,
jabatan, bahkan kekuasaan yang besar di atas muka bumi ini, itu belum cukup untuk menebus dosa kita yang banyak itu. Bahkan dengan batangan perak, dengan batangan emas yang begitu banyak sekalipun, segudang batang emas, segudang batangan perak, tidak cukup untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan, melainkan kehidupan kita ini ditebus, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi, apapun yang kita punya tidak cukup untuk menebus dosa kita. Harta yang seberapa banyak tidak cukup untuk menebus dosa kita. Uang yang banyak, kedudukan, jabatan, kepandaian yang luar biasa pun tidak cukup untuk menebus dosa kita. Melainkan oleh darah yang mahal. Puji Tuhan, jangan sia-siakan penyerahan Yesus untuk menebus kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan saudara mempunyai pemikiran bahwa pekerjaan saudara lebih mahal dari ibadah dan pelayanan. Jangan saudara berpikir uang dan kedudukan saudara lebih mahal dari darah Yesus. Sekarang belajar merubah paradigma yang lama, cara berpikir yang lama, supaya kita mengerti harga dari sebuah ketebusan. Lebih mulia dari yang ada ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, lebih lanjut kita perhatikan terkait dengan harga yang mahal ini di dalam Yohanes 3, Injil Yohanes 3. Ya, ayat-ayat yang sering saja kita baca. Namun semoga itu menjadi rema. Injil Yohanes 3, ayat yang ke-16. Tapi boleh saja baca ayat 13. Fokus kita hanya 16, namun supaya kita bisa mengerti ayat 13 sampai 15, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Jadi sidang jemaat jangan salah mengerti, jangan keliru. Manakala seorang hamba Tuhan seringkali mengaku dia naik turun surga, jangan keliru. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Selain daripada Yesus Kristus yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Selain ia telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan untuk sidang jemaat, sebagai mempelai perempuannya, sebagai istrinya, tubuhnya. Puji Tuhan, amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Boleh saja ditulis itu. Lanjut 14 sampai 16 terus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat 5:14 berbicara soal korban Kristus harus ditinggikan. Ibadah ini harus melebihi dari pekerjaan yang kita punya. Mungkin dalam pekerjaan kita sudah mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi. Mungkin di dalam hal mengelola bisnis kita mempunyai saham yang besar. Tetapi ingat, kita harus meninggikan korban Kristus. Kita harus meninggikan ibadah, meninggikan pelayanan ini. Melebihi dari segala yang ada ini. Melebihi dari rasa lelah. Melebihi dari rasa capek kita. Dan segala sesuatu yang telah kita korbankan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya tentu beroleh hidup kekal. Amin, saudaraku. Amin. Yang ada ini tidak memberi jaminan untuk hidup kekal, saudara. Itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Bijaksanalah dalam bersikap. Dewasalah. Jangan kita datang dengan terpaksa untuk beribadah. Jangan kita datang terpaksa dengan melayani Tuhan. Dewasalah. Yang ada ini tidak memberi jaminan untuk hidup kekal. Yang memberi jaminan hidup kekal, darah salib Kristus di tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Barulah ayat 16, perhatikan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seperti apa ukuran besarnya kasih Allah kepada dunia? Buminya, tempat manusia berdomisili. Terus, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat ya, ukuran besaran kasih dari Allah kepada manusia atau buminya tempat manusia berdomisili adalah mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki, melepaskan segala sesuatu yang dimiliki. Itulah anaknya yang tunggal. Bayangkan loh saudara, melepaskan segala sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya, yaitu mengorbankan anak tunggal, anak satu-satunya, Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga yang mengasihi kita. Amin, saudaraku. Itulah ukuran besaran kasih Allah. Segala sesuatunya dikorbankan, segala sesuatu miliknya diserahkan. Yang paling berharga dia lepaskan. Itulah anak tunggal, anak satu-satunya, Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, mempelai pria surga, mempelai laki-laki yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi sidang jemaat yang adalah merupakan tubuhnya atau istrinya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah telah menyerahkan, mengorbankan segala sesuatu untuk dunia atau buminya tempat manusia berdosa yang terhilang dan terbelenggu oleh dosa. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya, dan oleh karena kehendak Allah Bapa, ia rela meninggalkan segala sesuatunya. Ia rela direndahkan menjadi manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam keadaan sebagai manusia yang rendah, lanjut mati di atas kayu salib. Jadi sangat jelas sekali pengorbanannya sepenuhnya, tidak setengah-setengah, sampai tuntas. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah teladan ilahi untuk membuktikan kasih Allah terhadap sidang jemaat sebagai tubuhnya, sebagai istrinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali di dalam hal memberitakan firman Tuhan dalam ibadah doa penyembahan malam ini. Bagaimana Kristus Yesus, anak tunggal Bapa, menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan untuk membuktikan ia sangat mengasihi istrinya. Sidang jemaat yang merupakan tubuhnya, mempelai perempuan, istrinya. Puji Tuhan. Maka oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, materinya ada sidang jemaat, bertanggung jawab untuk hidup rohani sidang jemaat, supaya memperoleh pengertian yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Sehingga dengan pengertian ini ada jaminan keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Sebab tiada cara, tiada jalan selain Yesus harus rela mati, mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan bagi sidang jemaat sebagai istrinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat, kita akan menemukan keberadaan Yesus sebagai anak tunggal Bapa saat ia mengasihi istrinya, tubuhnya. Kita melihat gambaran itu di dalam nubuatan Yesaya 53 pasal yang ke 6.
pasal 53. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan, betapa keadaan Yesus ketika ia bermain-main di muka buminya, muka bumi Allah, tempat manusia berdomisili. Puji Tuhan, dan di mana anak manusia menjadi kesenangannya. Kemudian pada saat itu dia mengorbankan dirinya dengan segala kerelaan hati, dan di dalam hal mengorbankan diri, di Yesaya 53 ayat 1 sampai 6, suatu gambaran yang sangat memilukan hati kita. Di situ terdapat suatu bayangan, tetapi bayangan yang sudah pernah dilalui dan dialami oleh Yesus, yang membuat hati kita, kalau kita renungkan, sampai hancur. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita renungkan kasih Allah, itu yang membuat hati kita betul-betul hancur. Puji Tuhan, tapi tidak ada waktu untuk membaca itu. Boleh baca saja 1 sampai ayat 6. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang menderita. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kenapa Nabi Yesaya menubuatkan hal ini? Tentu ada alasannya. Lihat alasannya. Terus. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Iya, terus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Terus itulah tunggul Isai, tunas. Ya, tunas Isai terus. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering terus. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Puji Tuhan, inilah keadaan Yesus di dalam hal mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tetapi justru kita memandang dia, kita memandang salib. Terus. Dan rupa pun tidak, iya. Sehingga kita menginginkannya. Rupanya pun tidak bisa lagi dilukiskan. Tetapi demi pengorbanannya bagi istrinya, sidang jemaatnya, tubuhnya, istrinya. Namun justru kita menginginkan korban yang semacam ini. Sebetulnya kalau kita sadari diri. Terus. Ia dihina dan dihindari orang. Puji Tuhan, ia dihina. Kemudian dia dihindari orang. Terus. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Jadi biasa menderita kesakitan. Berarti sengsara salib bukan hal yang asing bagi dia. Kalau kita biasa memikul salib, kita tidak akan kaget di dalam hal memikul salib. Dan tidak pernah kita mempersalahkan salib dan berkata tuntutan salib terlalu keras. Kalau memang kita terbiasa di dalam hal memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Itu bukan hal sesuatu yang sangat mengejutkan. Puji Tuhan. Terus. Ia sangat dihina. Kemudian ia sangat dihina. Terus. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tuhan. Sampai ia tidak diakui. Puji Tuhan. Sampai ia tidak diakui. Menutup muka. Tidak diakui. Puji Tuhan, kebiasaan manusia adalah untuk supaya dirinya diterima dan diakui. Itu kebiasaan manusia itu. Tetapi tidak dengan pribadi Yesus anak Allah. Terus. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, terus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Puji Tuhan. Biasanya manusia ingin diakui, ingin diperhitungkan. Tetapi Yesus anak Allah tidak masuk hitungan. Terus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tetapi kalau kita sadar, Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dengan satu tujuan.
penyakit kita lah yang ditanggungnya. B. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita yang dipikulnya. Kemudian dalam hal melakukan dua hal ini untuk kita, lihat. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita berpikir dia kena tulah. Terus dipukul dan ditindas Allah. Kita berpikir dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Terus tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tapi kita. sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan. Kemudian dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebab ganjaran yang mendatangkan supaya manusia selamat, manusia berdosa selamat, terus ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepada dia, tanggung semuanya di atas kayu salib. Terus dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan setiap cambukan-cambukan yang merupakan bilur-bilur Yesus pada punggungnya, tubuhnya, itu berkuasa untuk memberi kesembuhan. Sebab itu jangan saudara berkata tuntutan salib begitu keras. Ingat, bilur-bilurnya itu yang memberi kesembuhan, termasuk sakit penyakit sekeras apapun. Amin. Jadi jangan saudara berkata tuntutan firman, tuntutan salib begitu keras. Kalau saudara menyadari ini, maka sakitmu sembuh. Sakitmu sembuh. Amin. Mengapa engkau berkata tuntutan salib keras? Ketika engkau berkata semacam ini, sampai kapanpun sakit lahir batin tidak akan pernah sembuh. Maka sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, berlakulah bijaksana. Jangan sampai kita datang beribadah tanpa pengertian yang baik dan benar. Supaya kita jangan keliru menanggapi kasih dari surga, kasih Yesus Kristus kepala gereja mempelai laki-laki surga kepada istrinya. Puji Tuhan. Barulah ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan, dia tidak membuka mulutnya, tidak membela dirinya di dalam aniaya, dalam penindasan. Lanjut ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Siapa yang memikirkan nasibnya? Siapa yang mau memikirkan nasibnya? Terlalu jarang anak manusia memikirkan pribadi Yesus. Terlalu jarang anak manusia memikirkan pribadi Yesus anak Allah. Siapa yang memikirkan nasibnya? Puji Tuhan. Tetapi Yesus telah memikirkan nasib kita. Amin. Yesus telah memikirkan masa depanmu. Amin. Nasibmu, nasib masa depanmu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Terus, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Dia rela mati karena dosa. Terputus dari orang hidup. Dia rela mati untuk dosa. 9 sampai 10. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Terus, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lihat. Saat dia mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, ia sebetulnya tidak melakukan kekerasan. Kemudian dia bukan seorang pendusta. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia bukan pendusta. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Namun Tuhan, kehendak Allah, ia harus diremukkan. Oleh karena kehendak Allah, Yesus anak tunggal Allah Bapa rela diremukkan di atas kayu salib. Lihat, lanjut. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia rela menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Jadi sudah sangat jelas, Yesus menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya sebagai tanda bahwa, sebagai bukti bahwa dia telah mengasihi istrinya. Puji Tuhan. Jadi penyerahan diri Yesus
di atas kayu salib sebagai tanda bahwa ia sangat mengasihi istrinya, mempelai perempuannya, sidang jemaatnya sebagai tubuhnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita tidak mau tahu apa peristiwa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya ini. Jangan kita tidak mau tahu. Jangan kita pura-pura tidak tahu. Kita sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu, beribadah dan melayani dengan baik. Itu penyangkalan Simon Petrus terhadap salib Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Galatia 1 ayat 3 sampai 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bagaimana itu ayat yang keempat? Yang telah menyerahkan dirinya karena Yesus dosa-dosa Kristus, kita. anak tunggal Bapa, telah menyerahkan dirinya karena dosa manusia. Jadi bukan karena dia seorang pendusta, bukan karena dia melakukan kekerasan. Puji Tuhan. Seorang suami yang mengasihi istrinya tidak mungkin melakukan kekerasan. Tetapi saya pernah melakukan kekerasan terhadap istri saya. Saya harus akui itu di hadapan Tuhan. Apalagi tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu suatu pergumulan yang besar bagi saya. Untuk menyatukan dua hati yang berbeda. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan yang memberi kemampuan bagi saya, sehingga bisa mempertahankan nikah dan rumah tangga secara jasmani, dan juga nikah saya secara pribadi dengan pribadi Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai suami. Puji Tuhan, semata-mata bukan karena kemampuan saya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pasti dia sangat mengasihi kita. Anak tunggal Bapa sangat mengasihi kita. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban. Supaya benar-benar kita lepas dari rongrongan dosa. Supaya kita lepas dari rongrongan dosa dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, dunia ini bagaikan sebuah penjara yang begitu besar sekali. Tetapi Yesus telah menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan tawanan-tawanan. Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada sidang jemaat di Efesus pasal yang keempat. Puji Tuhan, betapa besar kasih Allah kepada gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Titus pasal yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Terus, yang rajin berbuat baik. Lihat ya. Selanjutnya, Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. 1, 2, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Puji Tuhan, sampai akhirnya kita dimampukan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, sama dengan rajin berbuat baik. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat terkait dengan hal itu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Ya. Demikian firman Tuhan. Terus,
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Jadi kasih Kristus itu terhadap sidang jemaat dibuktikan dengan korbannya. Demikian juga seorang suami mengasihi istri, ukurannya adalah korban Kristus, bukan pengertian manusia, bukan pengorbanan manusia, bukan dengan segala apapun yang dilakukan oleh manusia. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jadi Yesus anak tunggal Bapa menyerahkan dirinya bagi sidang jemaat dengan satu tujuan, untuk menguduskan sidang jemaat sesudah dimandikan dengan air dan firman Allah. Sesudah dimandikan dengan air dan firman Allah. Puji Tuhan, saudara, kita ini dikuduskan oleh air dan firman. Lewat pembukaan firman Tuhan, lewat pembukaan firman Allah yang indah-indah ini, kehidupan kita ini dijadikan oleh Tuhan sebagai kehidupan yang indah-indah. Amin, saudaraku. Sebab firman Allah itu mampu menguduskan kehidupan kita ini untuk menjadi satu kehidupan yang indah-indah di mata Tuhan. Puji Tuhan, itulah penyerahan diri Yesus, supaya kehidupan kita dikuduskan sesudah dimandikan oleh air dan firman Tuhan. Jadi kita firman-Nya dinyatakan supaya kita dikuduskan menjadi kehidupan yang indah-indah di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.